Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa ba'du. Yang kami sayangi para sahabat PTA di mana berada. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Oleh karena itu marilah kesehatan yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk beramal, berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan sedikit bincang-bincang tentang spirit pengorbanan Ibrahim dalam mengabdi tanpa pamrih. Berbicara pengorbanan Ibrahim tersebut sudah tentu berkaitan dengan hari raya Idul Adha, hari raya kurban, yaitu setiap tanggal 10 Dzulhijjah, di mana umat muslim disunahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkurban, baik itu berupa sapi atau domba, bagi orang-orang yang mampu. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu wahai Muhammad yang begitu banyak. Maka sholatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Saudara sekalian, walaupun khitab ini ditujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun pada hakikatnya kitab ini untuk kita semua, para pengikut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapapun yang merasa dirinya kaya, yang diberi titipan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, maka berkurbanlah. Berkurbanlah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa sholatlah. Karena sholat adalah zikir kepada Allah yang paling utama, bahkan yang akan dinilai oleh Allah pada awal mulanya. Pada awal pertama Allah menilai bagaimana sholat kita. Kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak mungkin akan terjangkau. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Barang siapa yang menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak mungkin akan bisa dijangkau. Ibadah kurban tidak terlepas dari ujian Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail, yaitu di mana Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putra kesayangannya, sehingga Ibrahim menyembelihnya. Oleh karena itu kurban dapat dimaknai sebagai bentuk kepasaran diri seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim adalah seorang yang kaya dengan kekayaan ternak yang begitu banyak. Beribu-ribu domba ia miliki, ratusan unta, sapi ia punyai. Maka pada suatu saat ada seorang yang bertanya kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ternak siapakah ini semuanya?" Nabi Ibrahim menjawab, "Ini semua adalah milik Allah dan saya dititipi dan saya diberi amanah untuknya. Oleh karena itu apabila Allah menghendaki memintanya, akan kami serahkan semuanya. Jangankan ternak, anak kesayanganku Ismail pun akan kami serahkan kepadanya." Ibrahim adalah role model untuk semua umat manusia. Karena Ibrahim adalah seorang yang terkenal gagah berani, santun, teguh pendirian, bekerja keras tanpa pamrih, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surat Al-Qur'an
dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada suri teladan atau role model yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Dalam sejarahnya, Nabi Ibrahim telah nikah dengan Siti Hajar, lama sekali tidak mempunyai keturunan. Namun Nabi Ibrahim tidak bosan-bosannya berdoa kepada Allah agar dikarunia seorang anak. Hal ini termaktub dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 111 dan 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi habli minas solihin. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu sa'yu qala, ya bunayya, ini ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abatif hal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Nabi selalu berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami seorang anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin. Maka Allah memberikan kabar kepada Ibrahim dengan adanya seorang anak yang soleh, yaitu Ismail. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Maka setelah Nabi Ibrahim mempunyai anak dan anak tersebut sudah cukup umur dan dewasa, sudah bisa bekerja dengan beliau, maka Nabi Ibrahim berkata kepadanya, wahai putraku, sungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Apa ya kata Ibrahim? Qala ya abatif hal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku seorang yang sabar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, sahabat-sahabat PTA dimanapun berada, bahwa dari penggalan ayat ini dapat diketahui bahwa Nabi Ismail adalah seorang anak yang soleh, yang dididik oleh ayahnya dengan pendidikan yang bagus. Seorang ayah dalam mendidik tidak begitu memaksa anaknya, tapi dengan dialog. Dengan dialog, bagaimana kata Ibrahim? Bagaimana pendapatmu wahai Ismail? Saya disuruh oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa kata Ismail? Ya abatif hal ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu wahai ayahanda. Insyaallah engkau mendapatiku anak yang sabar. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, dari sekelumit penggalan kisah ini, maka kita dapat merenungkan banyak iktibar, banyak tauladan dan spirit untuk kita, agar kita bisa meniru bagaimana Nabi Ibrahim bekerja tanpa pamrih, bekerja hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya kisah-kisah tersebut dapat kita teladani adalah satu, bahwa harta yang kita miliki, baik jabatan, kepandaian, keluarga, itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali akan diambil olehnya. Kedua, bahwa hakikatnya yang dikorbankan oleh Ibrahim adalah bukan Ismail, tapi rasa kepemilikan Ibrahim terhadap apa yang ia miliki. Ia tidak mencantumkan dalam hatinya bahwa harta itu adalah milikku, tetapi ada hanya amanah yang diberikan padanya, suatu saat akan diminta pertanggungjawabannya. Dan ketiga, jangan jadikan harta yang ada pada kita sebagai milik kita sendiri. Akan tapi harta yang ada pada kita adalah ada hak orang lain yang harus berikan kepada mereka. Cara mendidik anak mencontoh Nabi Ibrahim. Bagaimana ia mendidik Ismail menjadi orang yang soleh, yang sabar, yang tahu diri bagaimana berbakti pada Allah dan berbakti pada orang tuanya. Pendek kata, semua apa yang kita miliki, baik harta, jabatan, keluarga, itu akan suatu saat akan diminta pertanggungan jawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka hati-hatilah
dalam memanage semuanya itu agar kita selamat. Harta kita tidak membelenggu kita. Harta kita adalah hanya sarana untuk mencapai kesempurnaan dalam mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali demikian sekelumit apa yang kami sampaikan. Mudah-mudahan hikmahnya untuk kita semua benar dari Allah dan salah dari saya. Demikianlah kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.